Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika tiba waktu penyucian menurut hukum Musa, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan Dia kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Di Yerusalem ada seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan baginya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu cahaya yang menyatakan kehendak-Mu bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, serta untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Dan sampai sekarang ia janda dan telah berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat itu juga Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan anugerah Allah ada padanya. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, kita semua pasti pingin dan mau anak kita bertumbuh dalam rahmat Allah. Tetapi bagaimana supaya anak bertumbuh dalam rahmat dan anugerah Allah? Jawabannya, harus kembalikan dia kepada Allah. Biarkan Allah yang memberi pertumbuhan. Seperti moto Bapak Uskup kan.
Mengapa Yusuf dan Maria membawa Yesus ke bait Allah? Karena mereka mau memenuhi hukum Tuhan, bahwa ada dalam hukum Tuhan semua laki-laki sulung harus dipersembahkan kepada Allah. Mereka membawa Yesus karena memenuhi hukum Tuhan. Dan karena mereka menyadari bahwa Yesus itu anak Tuhan, hanya dititipkan melalui mereka. Dan karena Yesus itu anak Tuhan dan dititipkan melalui mereka, maka mereka harus membiarkan Yesus bertumbuh bersama Tuhan. Kita, kalau kita menyadari anak itu titipan Tuhan, pasti kita tidak memaksa diri untuk menumbuh kembangkan dia sesuai dengan selera kita atau selera anak itu sendiri. Tadi waktu rekoleksikan saya mengatakan, orang tua zaman ini tidak suka punya banyak anak karena biaya satu anak itu sangat mahal, katanya. Gaji tidak cukup untuk membiayai hidup anak karena memang anak sekarang sangat mahal. Biaya hidupnya lebih mahal. Bapak Uskup kemarin waktu kita pleno berbicara tentang gaya hidup. Ada sebuah pernyataan yang menarik yang juga bisa kita maknai. Sebenarnya yang mahal itu bukan biaya hidup, tetapi biaya gaya hidup. Dan memang benar seperti itu. Bukan biaya hidup yang mahal, tetapi biaya gaya hidup. Pasti ada yang mengalaminya. Sehingga jadi kesimpulannya sebenarnya kita tidak kesulitan secara ekonomi. Bahasa itu dikeluarkan oleh Bapak Uskup terkait dengan keluhan banyak orang tentang mahalnya sekolah Katolik yang sebenarnya tidak mahal juga. Karena ada orang Katolik yang menyekolahkan anaknya di sekolah internasional yang jauh lebih mahal tapi tidak mengeluh itu mahal. Juga ada banyak umat kita yang mengeluh sekolah Katolik itu mahal, sebenarnya tidak juga. Yang mahal itu biaya hidup. Karena terlalu banyak ingin dan mau. Orang selalu bilang, kita hidup berdasarkan kebutuhan, jangan hidup berdasarkan kemauan. Karena kalau kita hidup berdasarkan kebutuhan, maka kita membeli sesuatu karena kita butuh. Tapi kalau karena kemauan, tanpa kita butuh, yang penting kita mau, kita beli. Masalahnya belum tentu kita butuh kemauan itu. Jadi hidup berdasarkan kemauan bukan kebutuhan. Kembali ke orang susah memiliki banyak anak sekarang karena katanya biayanya mahal. Tapi mungkin karena orang tua tidak bisa mengatur anak hidup sederhana. Itu saja alasannya. Orang tua tidak mampu mengatur anak hidup sederhana. Karena orang tua kadang punya gengsi lebih besar daripada anak. Tidak mau anaknya kalah penampilan sama anak orang lain. Sehingga sering terjadi kita melihat untuk bayar uang sekolah mungkin mengeluh kita tidak punya uang, tapi sebentar lagi kita lihat anaknya pakai iPhone. Bisa. Karena temannya mungkin sudah pakai itu. Apakah itu sebuah kebutuhan? Tidak. Atau yang paling sederhana, baru saja kita habis makan bersama, anak kita makan banyak, setelah itu dia pingin lagi beli bakso, dan kita mau saja. Padahal itu sudah tidak dibutuhkan lagi, tapi karena mau. Dan kita tidak bisa rem untuk itu, dan mengatakan bahwa sekali makan cukup. Nikmati dulu kekenyangan makan itu, kalau lapar baru makan lagi. Jadi anak kita sebenarnya bertumbuh tidak dalam kasih Tuhan, tetapi bertumbuh
Sekarang ini kita hidup di zaman modern. Bahkan guru pun harus hanya bisa mengajar anak. Jangan dicubit, jangan dicolek. Karena mengajar dan menghajar kualitasnya berbeda. Dan kalau mau anak itu bertumbuh sehingga saya bisa menjadi pribadi yang hebat, tangguh, kuat, tahan banting, tahan uji, juga kreatif. Itu penting. Jadi anak-anak harus dihajar untuk dia bertumbuh dalam kasih Allah. Yesus dihajar. Waktu di dalam perut saja dia sudah dihajar. Kapan itu? Dihajar oleh perasaan ibunya yang harus menanggung beban bahwa ia mengandung bukan karena persetubuhan dengan Yusuf. Sudah dalam ancaman perceraian Yusuf. Itu kan mengganggu secara psikologis. Anak-anak di dalam perut memang tidak bisa berbicara, tetapi secara psikologis mereka sudah punya ikatan batin dengan ibu. Maka perasaan ibu akan sangat menentukan karakter anak di dalam perut, karena dia bernafas dari nafas yang dihirup oleh ibu, kan gitu. Maka secara psikologis karakter anak sudah bisa dibentuk dari dalam rahim ibu sejak ia sudah dibentuk. Makanya sering saya mengatakan kepada ibu-ibu muda atau yang hamil, kalau hamil jangan cengeng, nanti anakmu cengeng. Kalau hamil jangan terlalu banyak maunya, nanti anakmu keluar juga banyak maunya. Coba tahan-tahan diri. Bila perlu, kalau lagi hamil, bisa angkat lagu, bisa mazmur, bisa lektor, supaya anak nanti keluar dia mau jadi lektor, dia mau menyanyi, supaya tidak susah cari anggota korporoki kan. Jangan waktu hamil suka karaoke, tidak nyanyi di gereja, nanti anak keluar juga suka pergi ke tempat karaoke, tapi nyanyi di gereja dia tidak bisa. Jadi karakter anak sangat ditentukan oleh bagaimana ia dibentuk di dalam keluarga. Dan Yesus sudah dibombardir dan dihajar. Setelah itu waktu dia lahir juga dihajar. Lahir di kandang, bukan di rumah. Sekarang ini wah Bali Med, sedikit-sedikit ke rumah sakit elit. Lalu setelah itu mengeluh tidak ada uang. Kenapa tidak percaya kalau Tuhan itu bisa bekerja jauh lebih daripada yang kita harapkan? Mungkin pernah ada yang mendengar cerita ketika dulu ada adik perempuan saya yang mau melahirkan anak kedua pas saya sudah di negara. Divonis harus dioperasi. Lalu sebelum operasi sekitar jam 12 mereka chat, Kakak Romo sekarang mau ke ruang operasi, tolong doakan. Oh iya, doa. Saya tidak berdoa sih, tapi kan imannya saja sudah menyelamatkan. Saya percaya dengan mereka percaya itu mereka selamat. Lalu begitu di pintu ruang operasi anaknya keluar. Lalu mereka percaya, tidak jadi operasi, sudah keluar dia. Jadi Tuhan bisa bekerja lebih daripada harapan kita. Asal kita percaya itu anugerah Tuhan, cuma dititipkan lewat kita, kan gitu. Makanya tidak masalah kita punya anak berapa. Kan tinggal kita bilang, Tuhan kau sudah kasih banyak anak ini, tanggung jawab untuk anak ini bisa hidup. Pasti Tuhan bertanggung jawab. Seperti yang saya ceritakan, bapak tua saya yang jadi dewan stasi selama 30 tahun, punya anak 11, semua hidup baik. Tidak perlu lembur, tidak perlu punya pekerjaan bagus. Kan nanti Tuhan yang jaga dan kasih makan. Tuhan tahu caranya. Kami juga ada 9 orang, semua hidup baik. Dengan orang tua bukan pegawai negeri, bukan pengusaha. Kenapa? Percaya, orang Tuhan yang beri. Biarkan Tuhan yang menjaga dan merawat. Yang jadi masalah ketika kita punya anak tapi kita
merasa bahwa itu punya kita dan bukan punya Tuhan. Itu yang membuat kita susah. Itu yang membuat kita kelabakan. Coba kita percaya itu adalah anugerah Tuhan. Dan karena itu anugerah Tuhan, mari kita bawa dia kepada Tuhan. Seperti Yesus. Hari ini kan 40 hari setelah perayaan Natal. Dan kita merayakan pesta Yesus dipersembahkan di bait Allah. Kenapa? Mengingatkan kita punya anak, jangan sampai tidak dibawa ke gereja. Justru masih kecil, mereka perlu sering-sering dibawa ke gereja. Karena benar kata bijak, kecil terbawa-bawa, kecil terbiasa, besar terbawa-bawa. Allah bisa karena biasa. Kalau Anda menjadi orang tua yang tidak gemar ke gereja, jangan berharap punya anak yang akan rajin ke gereja. Itu pasti. Tapi kalau Anda menjadi orang tua yang gemar membawa anak ke gereja, pasti akan Anda punya anak yang memang gemar ke gereja. Saya rasa Mbak Retno dan Mas Sis punya anak-anak yang gemar ke gereja karena mereka biasa membawa diri dan keluarga ke gereja dan membawa mereka ke gereja. Demikian juga beberapa keluarga yang lain. Ini soal kebiasaan, soal kesadaran bahwa anak itu punya Tuhan, anugerah Tuhan. Jangan paksa diri untuk membiar dia hidup dengan kita punya kemampuan. Beri Tuhan kesempatan. Kita cuma alat di tangan Tuhan. Kita berjuang untuk dia hidup, oke, itu tanggung jawab. Tapi hak Tuhan. Jadi kita punya tanggung jawab untuk membesarkan anak. Tapi Tuhan punya hak untuk kehidupan anak. Itu harus dibedakan. Kenapa? Kau boleh kasih makan dia baik-baik, boleh manjakan dia, tiba-tiba Tuhan ambil dia, kita mau apa? Kan Tuhan yang punya hak. Dia mau hidup sampai berapa tahun, haknya Tuhan. Bukan haknya kita. Kita cuma bisa berjuang. Jadi dengan kita merayakan pesta Yesus dipersembahkan di bait Allah, kita diingatkan untuk penting bawa anak ke gereja. Penting bawa anak ke hadapan Tuhan. Saya rasa semua orang Katolik menikah dengan janji mendidik dan membesarkan anak secara Katolik. Maka ketika Anda tidak bawa anak ke gereja, Anda berdosa, mengingkari janji. Yesus dibawa ke bait Allah untuk mengingatkan kita, bawa anak-anak kita ke gereja, ke bait Allah. Biarkan Tuhan menyepuh hidup mereka supaya dia bertumbuh dan berkembang makin kuat dan makin penuh kasih karunia. Jadi ini kata kunci, mempunyai anak yang penuh kasih karunia Allah tidak terjadi di rumah Anda, tidak terjadi di kantor, tidak terjadi di tempat kerja, terjadi di gereja. Coba Anda sekarang sebagai orang Katolik punya anak dan tidak dibaptis, Anda nyaman gak sebagai orang tua? Pasti tidak. Walaupun juga ada orang tua yang merasa nyaman, sudah punya anak, tidak juga dibaptis. Sudah terima komuni, tidak biarkan dia ke gereja. Fakta ini ya. Kadang ada orang yang anaknya baru dibawa diberkati oleh pastor pas misa Imlek karena terima angpau. Saya data itu muka-muka anak-anak yang kok pas misa Imlek karena ada angpau minta berkat, giliran minggu biasa tidak kelihatan. Kita mau ke gereja ini cari apa? Angpau itu bisa dapat di mana-mana, tapi berkat dan rahmat ini tidak bisa dapat di mana-mana. Dan itulah yang membuat Yesus bertumbuh dan berkembang penuh kasih karunia Allah. Karena sering dibawa ke bait Allah oleh orang tuanya. Dan Bapak Ibu, ada sebuah konsekuensi logis yang sangat menyakitkan dari ketika kita rajin membawa anak ke gereja atau ke bait Allah. Seperti Maria dan Yusuf. Dalam Injil diceritakan bahwa Simeon meramalkan anak itu akan menjadi pedang yang menusuk jiwanya. Kan sakit itu untuk seorang ibu. Tapi kenapa Maria enjoy saja menerima? Kenapa? Itu menyakitkan. Punya anak satu yang lahir setengah mati, lahir di kandang. Setelah dia lahir juga diancam dengan pembunuhan Herodes, dan mereka harus jalan kaki jauh-jauh selamatkan dia dari Bethlehem ke Mesir. Itu jauh. Kok tiba-tiba diramalkan anak ini akan menjadi pedang yang menghunus jiwamu? Dan itu bukti jelas ketika akhirnya Maria harus memangku Yesus yang diturunkan dari salib. Kan itu menyakitkan untuk seorang ibu. Tapi kenapa Maria enjoy? Kenapa? Itu omongnya di dalam bait Allah.
Maria punya prinsip hidup, aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Kalaupun besok anak ini menjadi pedang yang menghunus jiwa saya, urusan Tuhan. Pasti Tuhan beri saya kekuatan, dan itu terjadi. Jadi kita punya anak mau jadi apa saja, ya haknya Tuhan. Tugas kita, kita kembalikan kepada Tuhan. Biarkan dia bertumbuh dan berkembang bersama Tuhan, supaya dia penuh rahmat, supaya dia penuh kasih karunia Allah. Bapak Ibu, kalau Anda punya cita-cita misalnya punya anak yang mau jadi pastor, Anda harus menginvestasi dari sekarang, saat ia masih kecil. Itu penting. Di antara para pastor yang kemudian sukses jadi pastor, tidak ada orang yang instan jadi pastor. Pasti mulai dari masa kecil, di mana ia oleh orang tuanya selalu dipertemukan dengan romo-romo, pastor-pastor. Kita di Manggarai dulu banyak orang yang mau jadi romo. Kenapa? Setiap kali ada patroli, pasti romonya bagi sebombon namanya waktu itu. Ada sebombon union, ada macam-macam gula-gula itu, permen sekarang. Jadi hanya karena kita cari permen, kita lihat romonya, lalu kita senang mau seperti romo. Dia naik kuda atau naik motor, dan orang tua selalu memperkenankan kita untuk bertemu. Itu yang menumbuhkan rasa. Jadi demikian juga anak kita. Tidak akan pernah mereka mencintai gereja kalau kita tidak biasakan mereka bawa ke gereja. Karena kita semua juga ini adalah fungsionaris pastoral, jangan lupa anak kita bawa ke gereja. Jangan sampai jadi dewan kita tidak bawa anak ke gereja, itu parah. Jangan sampai jadi pengurus lingkungan dan pengurus KBG, kita suruh orang ke gereja, kita tidak bawa anak kita ke gereja, itu parah. Kita mulai dengan membawa keluarga dan anak kita. Nanti itu yang membuat kita sekali omong saja kepada orang, pasti mereka ikut. Kenapa? Mereka lihat kita. Jadi mari kita membiarkan anak kita bertumbuh dan berkembang seperti Yesus, makin kuat, makin bertumbuh, makin berkembang, penuh kasih karunia Allah. Penting punya anak penuh kasih karunia Allah, supaya Allah lah yang memelihara dia. Dan soal masa depannya tidak usah takut. Nanti Tuhan punya cara untuk memberikan yang terbaik untuk dia. Terakhir saya bercerita tentang adik saya. Dia rindu lama sekali punya anak laki, karena sebelumnya sudah punya 2 anak perempuan. Lalu kemudian dikasihlah anak laki, dan setelah dia punya anak, kita bagi warisan. Dia pingin dia punya banyak, karena dia tidak sekolah dan tinggal di kampung. Pokoknya dia harus lebih banyak. Ya sudah. Terus setelah dibagi, saya bilang begini, kamu dapat lebih banyak, mau dapat tempat atau mau dapat saudara? Bilang, kau ambil semua tempat itu, tapi mulai sekarang jangan beradik kakak dengan kami ya. Besok-besok kau sakit, suruh itu tempat itu rawat kau, jangan cari kami. Bagi itu bagi semua. Mungkin kau berpikir tentang adikmu yang laki itu. Jangan kau berpikir nanti dia tinggal di kampung. Kalau dia sukses, dia sekolah, dia pergi ke kota, dia nyampe di kota, dia tidak akan kembali. Tapi engkau sudah mengatur sekarang supaya kau punya lebih banyak dapat warisan. Belum tentu dia mau tinggal di kampung seperti kau nanti. Hanya karena itu kau tinggalkan saudara-saudara lain untuk tidak dapat jatah. Bagaimana? Kau pilih tempat dan tanah atau kau pilih saudara? Ya sudah, bagi ulang. Ini salah satu contoh real, tapi juga untuk mengatakan kepada kita bahwa jangan terlalu cemas dan gelisah tentang anak-anak yang kita punya. Mereka itu anugerah Tuhan, milik Tuhan. Biarkan Tuhan menumbuh kembangkan mereka. Biarkan Tuhan menata masa depan mereka. Tugas kita jangan lupa bawa mereka ke hadapan Tuhan dalam apapun bentuk kegiatan gereja. Semoga Tuhan memberkati.